Real Madrid sang penguasa Liga Champions, Carlo Ancelotti sang Don Liga Champions, Last Dance indah Toni Kroos, perpisahan mengenaskan Marco Rose. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Final Liga Champions menghadirkan duel Borussia Dortmund versus Real Madrid di Stadion Wembley. Belum ada gol tercipta hingga turun minum. Real Madrid memecah kebuntuan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-74 melalui gol Dani Carvajal. Real Madrid menggadaikan keunggulan di menit ke-82. Kali ini Vinicius Junior yang sukses merobek jala Borussia Dortmund. Kemenangan ini membuat Real Madrid dinobatkan sebagai juara Liga Champions. Real Madrid menjadi juara Liga Champions 2023-2024 dengan sebuah catatan impresif. Dominasi mereka telah terlihat sejak fase grup hingga semifinal. Tak satu pun tim yang mampu membuat mereka bertekuk lutut, termasuk Manchester City yang merupakan juara bertahan. Madrid keluar sebagai juara grup usai meraih 6 kemenangan beruntun. Memasuki fase gugur, mereka melanjutkan tren positif tersebut. Jika di total, Madrid membukukan 9 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 13 laga musim ini. Jauh lebih baik dari City di musim lalu yang hanya meraih 8 kemenangan dan 5 kali imbang. Sebuah hasil yang membuat mereka pantas menjadi juara. Kemenangan ini memberikan trofi ke-15 untuk Madrid sejak European Cup pertama digelar pada 1955-1956, lalu berubah format menjadi Liga Champions pada 1992-1993. El Real juga tak terkalahkan dalam 9 final beruntun sejak 1998. Bahkan bila hanya menghitung gelar sejak tahun 2000, Real Madrid punya koleksi gelar lebih banyak dibandingkan klub-klub lain karena mereka sudah 8 kali menjadi pemenang. Madrid juga selalu keluar sebagai pemenang di era 2000-an, 2010-an, dan kini 2020-an. Los Blancos mampu membuktikan bahwa mereka punya mental yang ada di level berbeda bila tampil di kompetisi ini. Carlo Ancelotti kembali mengantarkan Real Madrid sebagai juara Liga Champions. Don Carlo mengukuhkan status pelatih tersukses di kompetisi tersebut. Pelatih Real Madrid itu berhasil mengoleksi medali emas kelimanya di Liga Champions. Don Carlo jadi satu-satunya pelatih yang sukses memenangkan Liga Champions 5 kali. Juru taktik Italia itu 2 kali mendapatkannya bersama AC Milan dan 3 kali kalah membesut Real Madrid. Jumlah trofi yang dimenangkan Ancelotti mengungguli pelatih-pelatih top lainnya. Gol Vinicius ini membuat dirinya mengukir rekor langka yang bakal sulit untuk dipecahkan pemain lain. Vinicius yang tampil di usia 23 tahun 325 hari telah melampaui rekor yang dibuat oleh Lionel Messi di Liga Champions. Pemain berpostur 1,76 meter ini telah terlibat langsung dalam 22 gol di babak sistem gugur Liga Champions sebelum berusia 24 tahun dengan 11 gol dan 11 assist. Satu-satunya pemain lain dalam sejarah sepak bola yang mencapai prestasi yang sama di Liga Champions adalah Messi. Tak hanya itu, Vinicius Junior juga menjadi pemain Brazil pertama yang mencetak gol di 2 final Liga Champions. Kemenangan Real Madrid atas Borussia Dortmund di Stadion Wembley juga jadi catatan khusus bagi Toni Kroos. Kesuksesan Los Blancos tampil sebagai juara membuat dia bersama Luka Modric, Dani Carvajal, dan Nacho Fernandes mengoleksi gelar ke-6 di ajang ini. Satu hal yang unik, gelar pertama dan terakhir Kroos di Liga Champions diraih di Stadion Wembley dengan sama-sama menaklukkan Dortmund. Di samping itu, berkat hasilnya di final Liga Champions 2023-2024 yang juga laga terakhirnya, Kroos genap mengoleksi 300 kemenangan dalam total 465 pertandingan bersama Madrid. Kegagalan Dortmund menjadi juara membuat perpisahan Marco Rose tampak menyedihkan. Laga final melawan Real Madrid ini adalah laga terakhir bagi legenda Dortmund itu. Padahal secara statistik pribadi, Marco Rose termasuk pemain yang bagus saat melawan Madrid di beberapa laga sebelumnya. Marco Rose telah mencetak 4 gol melawan Real Madrid di Liga Champions UEFA, lebih banyak dibandingkan melawan klub lain. Belum ada pemain Jerman lain yang mampu mencetak gol sebanyak itu ke gawang Real Madrid di Liga Champions. Sayang, hasil laga ini belum berpihak kepadanya. Borussia Dortmund takluk dari Real Madrid di final Liga Champions di Stadion Wembley. Memori buruk Dortmund 11 tahun lalu terulang. Dortmund juga harus puas jadi runner-up di final Liga Champions 2012-2013 yang digelar di Stadion Wembley. Kala itu, final Liga Champions menyajikan duel antara 2 tim Jerman, Dortmund dan Bayern Munchen. Dortmund harus mengakui keunggulan rivalnya itu dengan skor 1-2. Di antara pemain-pemain yang kalah di final 2013 tersebut, ada 2 nama yang kembali merasakan hasil yang sama di final tahun ini. Mereka adalah Marco Rose dan Mats Hummels. Pada bulan September 777 Partners telah menandatangani perjanjian dengan miliarder Iran Inggris Farhad Moshiri untuk mengakuisisi 94,1% sahamnya di klub Premier League tersebut.
Kesepakatan tersebut yang awalnya diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2023 tertunda karena 777 Partners dilaporkan kesulitan memenuhi persyaratan yang digariskan oleh Premier League untuk menyelesaikan pembelian mereka. Kini perjanjian antara 777 Partners dan Blue Heaven Holdings Limited untuk jual beli kepemilikan saham mayoritas di klub telah berakhir hari ini. Setelah keluar sebagai jawara divisi Championship dan kembali promosi ke Premier League, Leicester City pun kini mulai bergerilya untuk mencari sosok baru yang bakal memimpin Jamie Vardy dan kawan-kawan di Premier League musim depan. Salah satu incaran mereka adalah Maurizio Sarri, akan tetapi berdasarkan laporan yang dihimpun dari Sport Italia, pelatih berusia 65 tahun itu disebut menolak pendekatan yang dilakukan oleh Leicester. Sarri diklaim masih menunggu tawaran yang lebih baik di musim panas ini dan tidak mau gegabah untuk mengambil penawaran yang diajukan oleh kubu The Foxes. Jelang pagelaran Akbar Euro 2024 yang bakal berlangsung di bulan Juni ini, pelatih Luciano Spalletti akhirnya menunjuk Gianluigi Donnarumma sebagai kapitano anyar untuk Italia. Donnarumma menyisihkan sejumlah nama yang sebenarnya telah menyandang status kapten di klubnya masing-masing seperti Lorenzo Pellegrini, AS Roma, atau Giovanni Di Lorenzo, Napoli. Terkait jabatan barunya di Gli Azzurri, Donnarumma merasa terhormat dengan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Luciano Spalletti. Kiper 25 tahun akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pemimpin yang baik di dalam tim. Studi tahunan Enterprise Value mengamati bagaimana kinerja 32 klub paling terkemuka di benua Eropa dan mengevaluasi Enterprise Value mereka berdasarkan pendapatan, kesepakatan sponsor, dan utang. Real Madrid kembali berada di posisi teratas setelah 1 tahun menjadi klub paling bernilai dengan EV sebesar 5 miliar euro, diikuti oleh Manchester City dengan 4.933 juta euro dan Manchester United 4.861 juta euro. AC Milan mencapai pertumbuhan tertinggi dari tahun ke tahun. Untuk edisi ketiga tahun berturut-turut dalam laporan ini meningkatkan indeks EV mereka sebesar 35,5%. Manchester City memberikan lampu hijau kepada striker andalannya, Julian Alvarez, untuk bermain bagi tim nasional Argentina di 2 turnamen besar musim panas ini, Copa America dan Olimpiade. Jadwal yang padat ini akan menguji fisik dan mental Alvarez, namun City tetap memberikan dukungan penuh kepada sang pemain untuk terlibat dalam semua turnamen yang bisa dimainkannya. Meskipun menghadapi prospek kehilangan Alvarez selama persiapan pramusim dan awal musim Premier League, Manchester City memahami pentingnya kontribusi Julian Alvarez bagi La Albiceleste. Atletico Madrid dikabarkan telah menyematkan nilai klausul rilis yang tergolong murah meriah dalam kontrak 1 tahun penyerang andalan mereka, Antoine Griezmann. Menurut kabar yang dilansir Relevo yang mengungkapkan bahwa Griezmann bisa direkrut oleh klub peminat servisnya dengan harga di bawah 10 juta euro. Tidak disebutkan jumlah pastinya, tapi tetap saja merupakan harga yang luar biasa murah untuk pemain dengan kualitas sepertinya. Di musim kompetisi 2023-2024 lalu, pemain 33 tahun tersebut tergolong produktif di depan gawang dengan menyarangkan 24 gol dalam 48 penampilannya. Fisioterapis Arsenal Jordan Rese terbilang sukses di musim lalu dengan membuat para pemain di skuad Arteta bugar dan tampil konsisten. Hal itu membuat Manchester United dalam upaya serius membajak fisioterapis milik Arsenal di musim panas ini. Menurut The Mirror, Manchester United bergerak cepat untuk mengamankan jasa Rese dan dalam waktu dekat akan memperkenalkannya di Carrington. Sampai hari ini, negosiasi antara Manchester United dan Rese sedang berlangsung dan memasuki tahapan genting dengan membahas soal pelepasan dia dari kontraknya di Arsenal. Jose Mourinho dikabarkan bakal segera resmi menjadi pelatih Fenerbahce. Mourinho kabarnya menyertakan sebuah klausul unik di dalam kontraknya yang memungkinkannya punya kebebasan tertentu. Disebutkan lebih lanjut, klausul unik itu berkaitan dengan potensi Mourinho ditawari posisi pelatih timnas Portugal. Sebelum ini, terindikasi sudah 2 kali Mourinho gagal memanfaatkan kesempatan. Oleh karena itulah, kata Calcio Mercato, Mourinho kali ini ingin memastikan dirinya bisa mengambil kesempatan jika tawaran melatih timnas Portugal datang lagi. Klausul dalam kontraknya di Fenerbahce memungkinkan hal tersebut. Kontrak Luka Modric dan Real Madrid bakal berakhir pada Juni tahun 2024 nanti. Namun fans Real Madrid tak perlu khawatir, sebab potensi Luka Modric bertahan di Bernabeu lebih besar dibandingkan hengkang. Luka Modric menurut Fabrizio Romano telah menerima tawaran kontrak baru dari Real Madrid. Pemain 38 tahun bersedia untuk potongan gaji dan pengurangan menit bermain pada musim depan. Luka Modric bakal menjadi bagian dari Real Madrid musim depan. Dia belum akan meninggalkan Real Madrid sepertinya Toni Kroos yang bakal pensiun usai Euro 2024 nanti. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait rumor Chelsea berencana untuk merekrut striker baru, namun mereka tidak berencana untuk merekrut Victor Osimhen.
Dalam laporannya, Romano tidak memaparkan secara detail mengapa Osimhen tidak masuk dalam rencana Chelsea. Namun ini ditenggarai karena mahar transfer sang striker yang sangat mahal. Napoli dilaporkan hanya mau menjual Osimhen di angka 120 juta euro, jadi keuangan mereka tidak sanggup untuk menebus angka itu. Neymar lebih banyak menepi akibat cedera sejak gabung ke Al Hilal. Titel terbaru yang didapatkan Al Hilal adalah Piala Raja Arab Saudi. Neymar menonton langsung pertandingan final di tribun. Pemain 32 tahun itu tampak bersemangat memasuki lapangan saat merayakan gelar juara Al Hilal. Kesuksesan itu membuat Neymar mengakhiri musim debutnya di Al Hilal dengan 3 perayaan gelar juara. Jumlah tersebut unggul jauh ketimbang Cristiano Ronaldo yang lebih dulu berkarir di Arab Saudi. CR7 belum mampu mempersembahkan trofi domestik sejak gabung ke Al Nassr di akhir tahun 2022. Marco Arnautovic direkrut dari Bologna musim panas lalu dengan status pinjaman plus kewajiban tebus yang mana sudah otomatis aktif. Sang pemain mendapatkan kontrak hingga tahun 2025. Namun performa Arnautovic yang dinilai mengecewakan membuat Inter dilaporkan akan langsung menjualnya musim panas ini, tapi sang pemain menepis kabar itu. Penyerang Inter Milan itu menegaskan bahwa dirinya akan bertahan bersama klub. Dia menyebut bahwa sejauh ini tidak ada dari pihak Inter yang memintanya untuk pergi. Klausul pelepasan Joshua Zirkzee senilai 40 juta euro berlaku mulai 1 Juli hingga 15 Agustus. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, menegaskan jika klausul tersebut akan berlaku untuk semua klub. Namun, setiap klub yang berminat juga harus menambahkan komisi yang besar untuk agen sang penyerang ke dalam biaya transfer. Namun tidak dijelaskan berapa besar komisi yang diminta sang agen. Zirkzee mencetak 12 gol dan memberikan 7 assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi bersama Bologna pada 2023-2024. Juventus meminta untuk bergabung kembali dengan Asosiasi Klub Eropa ECI setelah menarik diri dari rencana pembentukan Liga Super Eropa. Tim Serie A tersebut memulai proses penarikan diri dari ISL pada tahun 2023. Permintaan Juve untuk bergabung kembali dengan ECI menyusul keputusan pengadilan Spanyol pada bulan Mei yang memutuskan UEFA dan FIFA salah dalam melarang klub bergabung dengan ISL. Ketua ECI Nasser Al-Khelaifi yang juga Presiden Paris Saint-Germain mengatakan Juventus akan bergabung kembali dengan keluarga sepak bola Eropa. Nottingham Forest dijatuhi hukuman oleh FA karena gagal mengendalikan penggemar mereka dalam kekalahan 1-0 dari Liverpool pada bulan Maret. Akibat kejadian ini, salah satu staf pelatih Nottingham Forest, Stefan Reid, dijatuhi larangan mendampingi tim dalam 2 pertandingan dan denda sebesar 5.000 pound sterling setelah menghadang Tierney. Sementara itu, klub juga dikenakan denda sebesar 75.000 pound sterling. Pernyataan resmi FA menegaskan bahwa Nottingham Forest memiliki waktu hingga Jumat, 7 Juni untuk merespon tuduhan tersebut. BBC Sport melaporkan Everton telah membuka pembicaraan dengan striker Dominic Calvert-Lewin mengenai kontrak baru. Kontrak Dominic Calvert-Lewin saat ini akan berakhir musim panas mendatang. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan The Toffees pada tahun 2016 dan telah mencetak 68 gol dari 248 pertandingan untuk klub asal Merseyside tersebut. BBC Sport juga melaporkan bahwa Everton tidak akan membiarkan pemain kuncinya pergi dengan harga murah pada musim panas ini. Klub Premier League AFC Bournemouth secara resmi mengumumkan penunjukan Thiago Pinto sebagai presiden operasi sepak bola mereka. Pinto yang sebelumnya menjabat sebagai manajer umum AS Roma akan memulai perannya di klub Premier League tersebut mulai bulan ini. Langkah ini menandai babak baru bagi Bournemouth dalam upaya mereka untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris. Rekam jejaknya yang sukses di Roma diharapkan dapat diteruskan di Bournemouth, membawa strategi dan visi baru akan mendukung ambisi klub untuk meraih sukses yang lebih besar di Premier League. Football Insider mengungkapkan bahwa Aston Villa telah menyetujui kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan dengan Ross Barkley. Proses perekrutan ini hampir rampung dan diperkirakan akan selesai bulan ini. Tidak ada biaya transfer yang terlibat karena kontrak Barkley dengan Luton hanya 1 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Namun, ada klausul yang memungkinkan dia pergi secara gratis jika klub tersebut terdegradasi. Kesepakatan penuh untuk membawa Barkley ke Villa Park dilaporkan telah tercapai. FIFA memperkenalkan kewajiban baru yang dirancang untuk lebih melindungi dan mendukung sepak bola wanita selama dan setelah kehamilan. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan para atlet wanita dalam dunia sepak bola. Salah satu perubahan utama adalah menambahkan cuti melahirkan minimal 14 minggu dengan gaji dibayar bagi pelatih wanita. Sebelumnya cuti tersebut hanya berlaku untuk pemain, namun sekarang pelatih juga memiliki hak yang sama. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi pesepak bola wanita dan pelatih wanita. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.